Hai guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie. Ngomongin soal psikopat, pasti ada banyak banget film-film psikopat yang memiliki keunikan dan tingkat kesadisan dan seram yang berbeda-beda. Tetapi dalam video kali ini, gue akan membahas 7 tokoh psikopat yang paling seram dan sadis. Dan ini menurut gue ya guys. Dan kira-kira siapa aja psikopat-psikopat tersebut? Langsung aja kita bahas siapa aja psikopatnya. Number 7. Di nomor 7 ada Chucky. Chucky dalam seri film Child's Play yaitu adalah tokoh boneka yang dirasuki oleh roh seorang pembunuh berantai yang menjadi sadis dan melakukan berbagai pembunuhan yang brutal. Metode pembunuhannya sangat beragam dan seringkali melibatkan banyak korban. Hal itu tentunya tanpa disadari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, mengingat wujudnya yang kecil dan hanyalah sebagai boneka. Walaupun boneka, sosok Chucky ini kerap kali membawa pisau. Chucky tak ragu menikam korbannya hingga berkali-kali. Dan kesadisannya Chucky biasanya menargetkan anak-anak dan sebuah keluarga. Sehingga akan keunikannya dan mengingat ini tuh bukan manusia ya. Menurut gua, Chucky pantas berada di urutan terakhir. Hati-hati guys yang punya boneka, coba cek lagi. Number 6. Psikopat selanjutnya adalah Michael Myers. Michael Myers adalah antagonis utama dalam seri film Halloween dan dia dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling ikonik dalam genre horor. Kesadisannya tampak melalui berbagai tindakan brutal dan metodenya dalam membunuh. Michael Myers sendiri adalah sosok psikopat yang mencari kepuasan dengan memburu manusia. Penampilan dari Michael Myers ini selalu menggunakan topeng pucat dan membawa pisau dapur untuk menghabisi korbannya dengan cara yang sadis. Michael Myers juga digambarkan sebagai karakter yang tidak memiliki emosi atau empati. Dia membunuh tanpa ragu-ragu dan tanpa menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau kegembiraan yang menambah kesan menakutkan pada tindakannya. Dan biasanya, dia tidak pandang bulu dalam memilih korban, membunuh siapa saja yang ada di jalannya, termasuk remaja, orang dewasa, dan bahkan anak-anak. Number 5. Di posisi kelima, ada badut psikopat Art the Clown yang kita kenal dalam film Terrifier. Badut ini sendiri lebih dikenal sebagai manusia pembunuh maniak sadis bertopeng yang memiliki banyak kemampuan tidak logis. Ia berwujud badut yang sangat menyeramkan, mengenakan setelan hitam dan juga putih, berkeliaran dalam bayang-bayang malam sambil menggotong kantong plastik sampah besar yang berisikan berbagai peralatan untuk menyiksa dan juga membunuh. Art the Clown sendiri membunuh tanpa motif yang jelas, menargetkan korbannya secara acak dan tanpa ampun, yang membuatnya sangat tidak terduga dan menakutkan. Dan badut psikopat ini menggunakan berbagai senjata untuk membunuh korbannya, termasuk pisau, gergaji, dan senjata buatan sendiri. Pembunuhan-pembunuhannya sangatlah sadis dan juga brutal, dengan dipenuhi banyak darah dan kekerasan yang ekstrim. Jadi cocok banget buat berada di urutan ini. Number 4. Di urutan selanjutnya ada Freddy Krueger. Freddy Krueger adalah karakter utama dalam seri film A Nightmare on Elm Street. Adalah salah satu antagonis paling menakutkan dalam genre psikopat horor ini. Freddy Krueger adalah seorang pembunuh anak yang dibakar hidup-hidup oleh orang tua korban-korbannya. Namun siapa sangka dia kembali sebagai makhluk supernatural yang menghantui dan membunuh remaja di mimpi mereka, di mana dia memiliki kekuatan untuk mengontrol dan memanipulasi mimpi mereka. Freddy memiliki kemampuan untuk membunuh korbannya di dalam mimpi, yang berarti dia dapat menggunakan dengan cara-cara yang tidak masuk di akal dan mengerikan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata.
Dan yang mengerikan lainnya adalah karakter Freddy berwajah buruk rupa, tampil dengan sweater bergaris merah hijau dan sarung tangan berpisau ala Wolverine-nya. Senjata ini digunakan untuk memotong, menusuk, dan merobek korbannya dengan cara yang sangat brutal dan sadis. Number 3. Di nomor 3 ada psikopat bersaudara dari serial film Wrong Turn. Dalam seri film Wrong Turn menampilkan berbagai tokoh psikopat kanibal yang terkenal karena kesadisannya. Tokoh-tokoh ini adalah bagian dari keluarga yang mengalami deformasi akibat perkawinan sedarah dan tinggal di wilayah terpencil. Mereka biasanya melakukan pembunuhan terhadap turis-turis remaja yang tidak sengaja tersesat di dekat kediamannya, menggunakan cara-cara brutal untuk membunuh korban mereka. Kesadisan psikopat bersaudara ini adalah mereka sering menggunakan perangkap buatan tangan yang sangat kejam, seperti jebakan beruang, kawat berduri, dan perangkap kayu yang mematikan, serta menggunakan alat-alat seperti kapak, pisau, panah, dan gergaji untuk membunuh korbannya dengan cara yang sadis dan penuh darah. Dan parahnya lagi, setelah membunuh korban mereka, para psikopat bersaudara ini sering kali memutilasi tubuh korban dan memakannya, menunjukkan kekejaman dan sifat primal mereka, sehingga pantas psikopat ini berada di urutan ketiga, yang tentunya mengerikan, bukan? Number 2. Di urutan kedua, selanjutnya ada Jason Voorhees, yaitu seorang karakter pembunuh sadis bertopeng dalam film Friday the 13th. Sosok Jason ini sangatlah ikonik di dunia psikopetan, di mana wujudnya terlihat dingin dan di tangan kanan selalu membawa parang. Sosok Jason sebenarnya adalah merupakan anak-anak, namun ia memiliki tubuh yang bongsor. Jason sering menggunakan senjata besar seperti parang untuk membunuh korbannya. Pembunuhan yang dia lakukan seringkali sangatlah brutal, seperti memenggal, memotong, dan menusuk korbannya dengan kekuatan luar biasa. Selain parang, Jason menggunakan berbagai alat seperti tombak, busur panah, palu, dan bahkan tangan kosong untuk membunuh. Dia sering memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk melakukan pembunuhan sadisnya. Dan yang membuat Jason ini unik adalah sosok Jason yang digambarkan sebagai sosok yang tidak bisa dibunuh. Alias, udah dicoba untuk ditusuk, ditembak, ataupun dipukul, tapi Jason ini nggak bisa mati-mati dan semakin brutal mencari mangsa untuk ia bunuh. Benar-benar psikopat yang kuat. Number 1. Dan di peringkat pertama, menurut gua tentu aja The Legend of Jigsaw alias John Kramer dalam seri film Saw. Kenapa di nomor 1? Ya karena kalau kita ngomongin soal psikopat, gua rasa nggak cuma soal bunuh-bunuhan aja, tapi ada otak psycho yang merencanakan aksi kejam tersebut. Dan biasanya kan kalau psycho terkesan lebih suka untuk melihat penderitaan dari korban-korbannya kan, disiksa dulu lah, dibuat rasa takut yang tinggi lah, dibanding langsung membunuh gitu aja. Dan tentu jawabannya dari paling psikopat ada di Saw. Terdapat Jigsaw yang terkenal karena membuat korbannya berpartisipasi dalam permainan yang mengharuskan mereka melukai diri sendiri atau orang lain untuk bertahan hidup, di mana terdapat permainan yang dirancang untuk menguji kehendak hidup mereka. Jigsaw menggunakan perangkap yang dirancang dengan cermat untuk menyebabkan rasa sakit yang sangat ekstrim dan membunuh para korbannya. Perangkap-perangkap yang diciptakan oleh Jigsaw ini penuh dengan teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Terlebih lagi, perangkap ini berhubungan dengan nyawa. Dan salah satu perangkap yang paling gua inget, contohnya yaitu kayak perangkap beruang terbalik yang dipasang di kepala korban dan akan merobek rahangnya jika tidak dilepaskan tepat waktu. Dan masih banyak perangkap lainnya yang sangat mengerikan di dalam film-filmnya. Tetapi dari perbuatan bejatnya si Jigsaw atau John Kramer ini, ia percaya
bahwa dengan memaksa korbannya melalui rasa sakit dan penderitaan, dia memberi mereka kesempatan untuk menghargai hidup mereka. Dia memilih korbannya juga berdasarkan apa yang dia anggap sebagai seorang yang tidak memiliki moral atau memiliki etika yang sudah rusak. Sehingga John Kramer melakukan pengetesan berupa permainan jebakan yang mengerikan. Nah, itu dia guys, daftar psikopat-psikopat sadis dan seram yang jangan sampai ada di dunia nyata ya. Gimana? Udah cukup sadis atau masih biasa-biasa aja? Kalau menurut versi kalian, karakter apa nih yang merupakan psikopat paling sadis? Tulis di kolom komentar ya. Dan gua rasa untuk video kali ini cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk menantikan video-video berikutnya.